Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Ibu Aya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, Bu Aya akan menjelaskan tentang latihan soal AKM yang kemarin sudah kalian kerjakan pada minggu sebelumnya. Nah, untuk soal AKM ini, jenis-jenis soal AKM itu ada 5. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, kemudian yang keempat ada uraian, dan yang kelima ada uraian singkat. Pada materi AKM sudah dijelaskan oleh Bu Inaya pada pertemuan pertama semester genap ini. Nah, ini ada teks pertama yaitu tentang opor ayam judulnya ya. Kemarin kalian sudah mengerjakan tentang ini kan ya. Langsung saja Bu Aya bacakan. Seperti biasa, setiap lebaran ibu selalu masak opor ayam. Makanan itu seperti menjadi menu wajib di hari lebaran keluarga kami. Aku, kakak, dan ayah selalu menantikan opor ayam buatan ibu di hari lebaran. Bukannya ibu tidak pernah memasak opor ayam di hari selain lebaran. Namun, di hari lebaran, opor ibu seperti menjadi luar biasa dari hari biasanya. Ibu, opor hari ini sangat enak. Tidak seperti opor ibu di hari lebaran biasanya. Ayah berkata sambil lahap memakan lontong dan opor ayam di meja. Bagaimana ayah bisa ingat rasa opor ayam ibu tahun lalu? Tanyaku sambil terheran. Ayahmu memang tak pernah lupa rasa opor ayam ibu setiap lebaran, Dit. Jawab ibu. Seperti buatan ibu setiap lebaran. Ibu, apa saja sih Bu bumbu opor ayam itu? Aku jadi ingin belajar juga Bu. Biar nanti kalau aku sudah bersuami bisa membuat opor ayam seperti buatan ibu setiap lebaran. Kakakku tampak antusias bertanya kepada ibu. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kunyit, jintan, kemiri, serai, lengkuas, gula pasir, garam, daun jeruk, dan daun salam. Jangan lupa ya, dikasih santan dan air secukupnya. Ibu mulai menjelaskan. Banyak sekali Bu, aku jadi khawatir. Bisa tidak aku membuat untuk suamiku nanti? Tentu saja kamu bisa, Ani. Ibu yakin ketika kamu menyayangi keluargamu dan ingin membuat makan dengan bahagia, maka kamu pasti akan berusaha menyuguhkan hidangan yang spesial untuk buatanmu sendiri. Ibu tampak antusias menjelaskan pada kakak Ani. Ibu kami adalah ibu yang hebat. Meski beliau bekerja setiap hari, namun selalu menyempatkan diri memasak untuk kami. Beliau tak pernah mengeluh. Meski kami sering melihat ibu sibuk dengan tugasnya di kantor dan juga di rumah. Kakak perempuan selalu ingin seperti ibu. Ayah kami juga tak kalah hebat. Kadang karena kesibukan, ibu lupa menaruh garam atau kebanyakan garam di sayuran kami. Namun, ayah selalu memuji masakan ibu. Aku ingin menjadi seperti ayah nantinya, orang yang selalu menghargai semua hasil kerja keras orang lain. Selepas makan, kami kemudian bersiap ke rumah Eyang. Ya, kami selalu pergi ke rumah Eyang terlebih dahulu sebelum ke rumah tetangga. Ayah bilang, Eyang adalah orang pertama yang harus dikunjungi untuk meminta maaf sebelum meminta maaf kepada orang lain. Aku dan kakakku tak pernah membantah ucapan ayah dan ibu.
Sebab aku yakin apa yang beliau ajarkan pada kami adalah hal-hal yang baik yang bisa menuntun kami pada kebaikan di masa yang akan datang. Ibu selalu membawakan opor ayam ketika kami ke rumah Eyang. Kata ibu, opor ayam adalah makanan favorit Eyang. Eyang selalu menunggu kehadiran cucu-cucunya dan pastinya Eyang juga menunggu opor buatan ibu. Untuk soal pertama yang kita bahas hari ini adalah jenis soal AKM yang pertama, yaitu jenis pilihan ganda, bukan yang lainnya. Soal yang pertama, siapakah orang pertama yang dikunjungi keluarga tokoh dalam teks? Kira-kira siapa? Apakah A. Nenek, B. Eyang, C. Bibi, D. Tante, ataukah E. Tetangga? Manakah jawaban yang paling benar? Jawabannya adalah Eyang, ya. Sudah terjelaskan pada paragraf terakhir. Kemudian yang kedua soalnya, kamu ingin mencari informasi tentang berbagai kebiasaan masyarakat saat merayakan Lebaran. Kata kunci yang tepat untuk kamu tulis di laman pencarian pada internet adalah kira-kira saat kamu ingin mencari sesuatu dalam internet dengan soal teks tadi, kira-kira kata kunci yang akan kamu gunakan yang mana? Apakah A. Tradisi Lebaran, B. Kebiasaan masyarakat, C. Tradisi hari besar, D. Tradisi masyarakat, ataukah E. Tradisi khas Lebaran? Nah, kira-kira manakah jawaban yang paling tepat? Dan jawabannya adalah A. Tradisi Lebaran. Pada saat kamu atau kalian mencari di internet dengan kata tradisi Lebaran, maka di situ akan muncul banyak sekali data yang terkait dengan tradisi Lebaran. Kemudian soal yang ketiga, tentu saja kamu bisa, Ani. Ibu yakin ketika kamu menyayangi keluargamu dan ingin membuat makan dengan bahagia, maka kamu pasti akan berusaha menyuguhkan hidangan yang spesial buatanmu sendiri. Nah, nilai apa yang bisa kita petik dari pernyataan Ibu dan Ani? Ada A, bahwa setiap yang kita lakukan pasti akan dihargai oleh keluarga kita. B, semua yang kita lakukan haruslah dengan keyakinan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ataukah C, jika kita menyayangi keluarga, makanan apapun pasti enak bagi mereka. D, ketika ingin membahagiakan keluarga, maka kita akan melakukan yang terbaik. E, masa apapun jika diniatkan untuk keluarga, pasti hasilnya akan enak. Jawaban yang paling tepat dari kelima option tadi yaitu jawabannya adalah D. Ketika kita ingin membahagiakan keluarga, maka kita akan melakukan yang terbaik. Kemudian ada teks yang kedua. Nah, ini tentang surat menyurat, bisa kalian perhatikan untuk teksnya. Yang terhormat Ketua Program Studi Bahasa Indonesia Universitas TB Lampung. Dengan hormat, kami selaku pemilik usaha minuman mengaku sangat kecewa terhadap panitia penyelenggara acara pentas seni di Universitas TB Lampung yang berlangsung tanggal 1 Agustus 2019. Kami pada waktu itu menyetujui proposal sponsor yang diberikan oleh penyelenggara anggota
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas TB Lampung. Tertera di proposal kami diberi penawaran untuk menyiapkan minuman sebanyak 1000 buah dengan harga murah. Pihak penyelenggara akan memasang banner berisikan nama usaha kami di panggung acara. Namun, nyatanya yang disampaikan oleh karyawan kami pada hari H tidak ada banner berisikan nama usaha kami seperti yang dijanjikan pada proposal. Saat karyawan kami berusaha meminta penjelasan, tidak ada titik terang yang diberikan. Banyak alasan yang diberikan pihak penyelenggara. Misalnya mulai dari akan dipasang banner, tetapi sampai acara selesai tidak dipasang juga. Ada juga alasan bahwa tidak ada perintah dari ketua pelaksana untuk memasangnya. Untuk itu, kami mohon kerjasama dari Bapak Ketua Program Studi selaku penanggung jawab pada acara ini. Jika diharuskan kedatangan kami ke Universitas TB Lampung, kami siap bertemu dengan panitia yang bertanggung jawab. Demikian surat ini kami buat untuk menyampaikan rasa kekecewaan. Besar harapan kami Bapak segera menanggapi surat ini. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Hormat saya, Sarah Putri. Pada soal yang keempat tentang teks yang kedua tadi, apa yang menjadi masalah penulis dalam surat tersebut? Kira-kira permasalahan apa sih yang muncul dalam surat tersebut sehingga dibuatkannya surat tersebut? Apakah penulis merasa ditipu oleh pihak penyelenggara acara yang memberikan janji palsu? Ataukah B, penulis mengalami kerugian yang tidak bisa ditoleransi? Ataukah C, penulis merasa barang dagangan yang dijual lebih dari yang diminta penyelenggara? D, penulis meminta penjelasan penyelenggara karena tidak melaksanakan kesepakatan yang tidak disetujui sebelumnya? E, penulis ingin pihak penyelenggara memahami kesulitan yang ia hadapi terkait perlakuan yang ia dapatkan pada saat acara berlangsung. Pada option jawaban itu hampir sama ya, tapi jangan sampai terjebak. Kalian harus mampu memahami pertanyaan dan teks yang sudah dijelaskan. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah apa yo? Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Penulis meminta penjelasan penyelenggara karena tidak melaksanakan kesepakatan yang tidak disetujui sebelumnya. Selanjutnya nomor 5, apakah profesi penulis? Apakah dijelaskan tadi? Tidak. Pada teks tadi tidak ada penjelasan tentang profesi dari penulis surat. Nah, apakah A, mahasiswa Universitas TB Lampung yang menulisnya? Jelas tidak ya. B, pengusaha minuman. C, karyawan perusahaan minuman. Ayo, mana yang paling tepat antara pengusaha minuman ataukah karyawan perusahaan minuman? D, ketua program studi Universitas TB Lampung kah? Jelas tidak. Karena jawaban D ini adalah tujuan dari surat, bukan yang menulis surat. E, pedagang kantin. Jelas tidak ya. Antara B dan C jawaban yang paling tepat adalah B ya, pengusaha minuman. Kemudian nomor 6, menurut Anda kapan kira-kira surat ini dibuat? Apakah sekitar tanggal 1 Agustus 2019, sebelum tanggal 1 Agustus 2019, antara yang C ya, antara 1 sampai 3 Agustus 2019, D,
setelah tanggal 1 Agustus 2019 ataukah E pada tanggal 1 Agustus 2019? Jawaban yang paling tepat adalah, nah, pada teks ini tertuliskan dalam paragraf pertama yaitu pelaksanaan kegiatannya adalah tanggal 1 Agustus. Berarti kemungkinan untuk penulisan surat tersebut adalah setelah tanggal 1 Agustus. Ya. Kalian harus bisa menalar kira-kira jawaban yang paling tepat pada teks tersebut itu apa. Tadi sudah Bu Aya jelaskan bahwa jawabannya adalah D, setelah tanggal 1 Agustus. Demikian yang bisa Bu Aya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.